Dan itu sebetulnya kemarin tapi Anda baru dengar hari ini ya? Ya kan saya baru dapat WA. Baru dapat WA. Buktinya saya bingung nih. Baru saja kita bahas soal Eliezer diancam atau tidak, bagaimana melindungi Eliezer. Sekarang Eliezer memutuskan untuk mencabut kuasanya terhadap pengacara. Berarti tidak didampingi pengacara sekarang statusnya. Tanggapan dari IPW? Gini ya, saya ini sangat paham soal kode etik advokat ya. Saya mengingatkan ini Polri ya, jangan mengintervensi pekerjaan pengacara. Walaupun Anda yang menunjuk pengacara, Anda tidak berhak mengintervensi pekerjaan pengacara. Pengacara berhak menyampaikan satu pernyataan di depan publik untuk mempertahankan prinsip-prinsip hukum yang diperlukan. Ya, saya melihat terjadi konflik ketika pengacara menyampaikan sesuatu dan Kabareskrim mengkritik. Saya mau mengingatkan, Polri tidak di atas pengacara. Ya, pengacara berada apapun posisinya untuk membuat satu proses due process ini menjadi lebih bertanggung jawab. Ya, jadi ini saya persoalkan ini. Ya, ini saya yakin bukan pencabutan dari Eliezer. Ya, ada intervensi dari penyidik. Saya minta bahwa ini diperiksa. Ya, Kapolri harus memeriksa proses pencabutan kuasa ini karena sudah didengungkan. Ini tidak main-main. Ini mengintervensi pekerjaan pengacara. Pengacara adalah penegak hukum yang tidak bisa diintervensi, tidak bisa diperpengaruhi. Ketika dia ditunjuk, maka ada hak istimewa yang terbentuk antara klien dan advokatnya. Baik. Ya, jadi itu saya mau sampaikan. Baik, Bang Kamarudin sebagai sesama pengacara, Anda melihat orang di samping Anda baru saja mengetahui kuasanya dicabut begitu saja dan tidak yakin bahwa itu dilakukan oleh Eliezer. Ini adalah keprihatinan, saya pernah mengalami ini 11 tahun yang lalu ketika saya membongkar Wisma Atlet, Hambalang, berujung ke Hambalang, IKTP, Alkes dan sebagainya. Ketika itu yang memberikan surat kuasa ke saya adalah suami artis Joy Tobing dan Mindoro Salina Manulang, ada 2 kuasa waktu itu ya. Tetapi yang mencabut pengurus partai berkuasa. Nah, dan sampai sekarang itu saya proses tidak bisa diungkap oleh kepolisian, kan begitu. Oke, Anda pernah mengalami, tapi dalam kasus ini adalah memang ini adalah intervensi yang luar biasa, ada konflik of interest dari Polri. Seperti yang dibilang rekan saya tadi, Polri itu diatur oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Advokat juga diatur oleh Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi jangan merasa penegak hukum Polri ini lebih punya power. Ada caturwangsa penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Ini sama-sama penegak hukum. Jadi jangan merasa yang satu lebih penegak hukum daripada yang lain gitu loh. Jadi oleh karena itu, itulah sebabnya kenapa saya selalu meminta presiden, siapapun presiden Republik Indonesia saat ini, harus bertindak menyelamatkan Polri ini. Kasihan institusi Polri terus disandra. Bentuk penyidik tim independen, libatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian libatkan PPATK, libatkan Jaksa Agung dan Polri, dan penyidik independensi lainnya, baik dari NGO maupun dari yang lainnya, supaya terang masalah ini. Karena saya bilang, kalau saya penyidiknya ini, saya jamin setengah hari beres dari tanggal 8 ya. Tetapi di tanggal 8 ini sudah dipermainkan terus. Dibungkam dari tanggal 8 baru dibuka tanggal 11, 4 hari dibungkam. Kemudian TKP dibersihkan. Kemudian tidak melibatkan inapis, tidak melibatkan ahli sidik jari, tidak melibatkan ahli uji balistik, tidak diukur sudut-sudutnya, tidak diamankan TKP. Padahal itu sudah pengetahuan universal bahwa kalau terjadi tindak pidana pembunuhan, langkah pertama adalah amankan TKP, pasang polis lain. Ini ada apa? Kemudian Kapolres harus melaporkan kepada Kapolda Metro Jaya selaku atasannya bahwa terjadi dugaan perkara besar, yaitu di rumah pejabat utama Mabes Polri. Kapolda wajib melaporkan kepada pimpinannya lagi. Kenapa bisa sampai begini? Berarti ada persekongkolan jahat, yaitu berdasarkan pasal 88 dan ada obstruction of justice, yaitu berdasarkan pasal 221 dan 23. Ada penyebaran hoax. Penyebar hoaxnya itu adalah Karopenmas Polri bersama dengan Kompolnas dan yang lain-lainnya itu terlibat pula Komnas Perempuan mencitrakan bahwa Ibu Putri adalah korban. Yang dibilang rekan saya tadi 1M itu saya protes, bukan 1M, 5M. Saya lebih dulu saya dapat informasi itu.
Maka kalau saya udah capkan sesuatu itu ada maknanya. Baik, Cuman oke. termasuk juga senjata apa itu Jilok 17 Jilok Oke. apa itu? Dengan- Itu senjatanya Brigadir Jenderal Polisi. Baik, Bukan Barada yang Bang baru Kabarudin, polisi. Di Bang situ Oli. dikatakan sebentar 1 detik Pak lagi. Sugeng. Di situ dikatakan bahwa apa namanya? Si Barada ini katanya pelatih Polri lah, sniper lah, segala macam hantu belau lah, itu bohong semua ini. Baik, dengan segala macam